Selamat malam saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Malam hari ini, mari menutup hari bersama Tuhan. Saudara-saudari sekalian, penebusan melalui kematian Kristus merupakan kebenaran yang mendalam, sehingga para cendekiawan pun tidak mampu mengukur kedalamannya. Renungkanlah Yesus anak Allah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Berbagai teori telah disampaikan untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi kitab suci mengajarkan bahwa kata menggantikan adalah kata yang paling mendekati makna yang sebenarnya dari misteri yang luar biasa ini. Seorang manusia yang tidak berdosa memikul dosa semua manusia. Cliff Barrows bercerita tentang dua anaknya yang melakukan kesalahan. Meskipun sudah diperingatkan, mereka tetap mengulangi pelanggarannya sehingga perlu didisiplinkan. Hati Cliff yang lembut merasa terluka saat harus menghukum mereka yang dikasihinya. Karena itu ia memanggil Bobby dan Betty ke kamarnya, melepas baju dan ikat pinggangnya, dan dengan punggung terbuka ia berlutut menghadap tempat tidur. Ia meminta kedua anaknya untuk mencambuknya 10 kali. Kemudian anak-anaknya menangis. Namun hukuman harus tetap dijalankan. Mereka menangis saat mencambuk punggung ayahnya. Kemudian Cliff memeluk, mencium mereka dan berdoa bersama. Memang terasa seperti sakit, katanya. Tetapi mulai sekarang, aku tidak akan pernah memukul mereka lagi. Apakah saat ini kita dihantui oleh kenangan atau tindakan-tindakan kita yang pengecut, egois, atau memalukan? Yesus sudah menerima cambukan untuk dosa kita semua. Kini Dia mengundang kita untuk menerima pengampunannya dan mempersembahkan sisa hidup kita kepadanya. Dia ingin kita tahu keagungan kasih Bapanya melebihi segala sesuatu, termasuk dosa-dosa kita yang paling menakutkan dan paling gelap sekalipun. Bukankah itu alasan mengapa Yesus mati? Untuk menyatakan kasih yang tidak pernah kita temukan di dunia ini. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengaliri Kalvari. Oleh karena
pada malam hari ini terambil dari Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Sungguh besar kasih-Mu Bapa, sampai kami tidak dapat mengukur, menggambarkan dengan sempurna bagaimana besarnya kasih-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami dipilih untuk mengalami kasih Tuhan. Siapakah kami Tuhan sehingga kami boleh mengalami kasih itu? Tidak ada sesuatu pun yang baik dari kami, sehingga itu menjadi alasan kami layak menerima Engkau. Kami layak menerima keselamatan-Mu. Hanya semata-mata karena anugerah kasih-Mu, kami boleh berada di dalam keselamatan yang Kristus kerjakan. Kami bersyukur Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus terlampau cukup bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, meskipun kami tidak memintanya, tapi Engkau menyediakannya bagi kami. Kami tidak tahu Tuhan bagaimana hidup kami jika kami tidak pernah mengalami keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan di malam hari ini Tuhan, di momen kami mengingat kembali kematian Kristus, kami ingin Tuhan, hidup kami benar-benar mencerminkan seseorang yang menerima anugerah itu. Kami benar-benar sadar Tuhan, bagaimana kami ini sudah dikasihi dan sudah diselamatkan. Kami tidak mau menyia-nyiakan kehidupan kami dengan hidup yang sembarangan, hidup yang sembrono, hidup yang mengecewakan Tuhan. Tapi kami ingin mengerjakan keselamatan yang luar biasa indahnya. Jika Tuhan, kami tidak memandang keselamatan itu sebagai sesuatu yang berharga bagi kami, ampuni kami, sadarkan kami, tobatkan hati kami, sehingga kami berpaling kepada Engkau. Dan kami dengan sungguh-sungguh, kami dengan bersukacita menyambut keselamatan dan mengerjakan keselamatan itu. Bapa di sorga, saat ini
kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan, kami boleh beristirahat dengan baik dan cukup. Dan esok hari ketika kami masih dipercayakan waktu hidup, kami bisa kerjakan dengan baik. Kami mau hidup dengan menyadari bahwa kami hidup hanya karena anugerah dan oleh anugerah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengaliri Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.